Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Dalam hal ini mungkin saya akan melanjutkan penjelasan bab ke-11 tentang pandangan Islam tentang zakat dan pajak. Pengertian dan fungsi zakat. Pengertian zakat. Zakat secara bahasa menurut Said Sabiq berasal dari kata zaka yang berarti mensucikan. Jadi artinya zakat itu adalah untuk mensucikan baik itu diri maupun harta kita. Yang kedua, fungsi zakat. Zakat memiliki fungsi besar baik bagi muzaki, orang yang memberikan zakat, maupun bagi mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Jadi ada dua fungsi di sini, baik yang memberi maupun yang menerima. Selanjutnya macam-macam zakat. Zakat itu sendiri terdiri dari zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu adalah zakat diri, sementara zakat mal itu adalah zakat harta. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat yang kita sebut dengan mustahik. Itu yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang keempat riqab, yang keenam gorim, yang ketujuh sabilillah, dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Jadi untuk zakat hanya 8 golongan ini yang berhak menerima. Jadi di luar ini tidak berhak menerima zakat. Pengertian dan fungsi pajak. Nah, sekarang kalau kita sudah berbicara secara gambaran umum tentang zakat tadi, sekarang kita berbicara juga secara umum tentang pajak. Menurut Sumitro dalam Wina Putra tahun 2016 di halaman 7, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara. Peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Sementara menurut Yusuf Qardawi, kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapatkan prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran, umumnya di satu pihak, dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial politik, dan tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Sementara kalau fungsi pajak itu sendiri adalah sebagai anggaran, budgeternya, dan fungsinya mengatur regulernya. Nah, kalau di dalam Islam, ekonomi Islam, pajak ini dikenal dengan istilah daribah. Nah, sekarang kalau tadi itu adalah kita berbicara tentang pengertian daripada pajak, sekarang pendapatan negara menurut Islam. Nah, ini kenapa kita sandingkan tentang pendapatan ini, nanti ada hubungannya dengan pajak yang berlaku di negara kita. Pendapatan negara menurut Islam itu ada 3. Ada gonimah, ada fai'i, ada sodakoh. Gonimah, fai'i, sementara kalau yang fai'i itu terdiri daripada kharaj, usur, jizyah. Sodakoh itu bersandingan dengan yang namanya zakat. Apa itu gonimah? Gonimah itu adalah harta rampasan perang. Fai'i, tapi harta rampasan perang yang memang berjuang, berperang. Tapi kalau fai'i itu adalah harta rampasan yang diperoleh dengan jalan tidak berperang. Itulah termasuk kharaj, usur, jizyah. Kharaj itu adalah kewajiban semacam membayar pajak. Usur itu katakanlah sama seperti katakanlah
bea cukai kalau sekarang ini, sementara jizyah itu adalah pajak jiwa. Sementara sodakoh itu sama seperti yang namanya sedekah ataupun infak ya. Sementara ada juga zakat. Jadi di zaman Rasulullah itu pendapatan negara dari ketiga sumbernya ini. Jadi ada sumber dari ghanimah, sumber dari fai'i, dan sumber dari sodakoh. Nah, sementara kita sandingkan juga di negara kita, katakanlah Indonesia khususnya, ada beberapa jenis pajak yang kita kenal. Mungkin ada 5 jenis-jenis pajak di negara kita. Yang pertama PPH, pajak pertambahan nilai, PPH, pajak penghasilan, PPN, pajak pertambahan nilai, yang kedua PPH, pajak penghasilan, ketiga PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah, yang ketiga bea materai, yang kelima adalah PBB, pajak bumi dan bangunan. Nah, jadi dari 5 jenis pajak yang katakanlah yang kita katakanlah ikuti di dalam negara kita, ini artinya kalau kita sandingkan dengan sebelumnya itu ada kesamaan. Seperti PPH, PPN, PPNBM, itu PPH, PPN itu sama seperti yang namanya USR di sini. Sementara bea materai itu katakanlah dokumen di sini ya. Sementara PBB itu katakanlah yang khoros tadi, yang berhubungan dengan khoros pada zaman Rasulullah. Sebab-sebab munculnya pajak dalam Islam. Yang pertama karena ghanimah dan fai'i berkurang, terbatasnya tujuan penggunaan zakat, jalan pintas untuk pertumbuhan ekonomi, imam ataupun khilafah berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyat. Nah, sekarang kalau di zaman Rasulullah yang tadi pendapatan negara melalui yang 3 tadi, ghanimah, fai'i, dan sodakoh tadi. Nah, artinya setelah itu katakanlah muncul yang namanya ada istilah pajak, tapi pada waktu itu bukan pajak namanya, tapi semacam upeti. Itulah tadi karena ghanimah dan fai'i berkurang, artinya peperangan itu tidak terjadi lagi, baik itu secara ghanimah maupun secara fai'i. Jadi artinya untuk pendapatan negara itu sudah mulai berkurang. Terbatasnya tujuan penggunaan zakat. Nah, di sini karena zakat ini adalah yang penerimanya adalah 8 golongan tadi, sementara penyalurannya pada 8 golongan. Jadi artinya ada sebagian yang tidak untuk yang ke negara secara khususnya. Nah, selanjutnya munculnya pajak itu karena jalan pintas untuk pertumbuhan ekonomi. Karena katakanlah suatu negara itu katakanlah masih dalam proses berkembang ataupun membutuhkan pembiayaan, mau tidak mau. Artinya harus yang namanya diadakan yang namanya pajak tadi, karena memang urgen sifatnya adalah untuk membiayai suatu negara tersebut. Nah, ini yang keempat karena imam ataupun khilafah berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyatnya. Nah, di sini artinya para pemimpin, artinya dia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya, baik itu katakanlah mungkin sandang pangan maupun katakanlah infrasosialnya, ya salah satunya jalannya adalah pemungutan pajak kepada masyarakat. Hukum membayar pajak di dalam Islam. Syarat dalam pemungutan pajak. Menurut pendapat dalam Gustav tahun 2007 halaman 169 bahwasanya Godi Abdul Abu Bakar, Ibnu Al-Arabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Sabtul, zakat merupakan kewajiban yang utama. Namun pajak kewajiban tambahan apabila diperlukan oleh negara. Maka warga negara yang sesuai dengan ketentuan undang-undang diwajibkan untuk membayar pajak. Dalam pemungutan pajak ini, negara-negara berkewajiban untuk memenuhi 2 syarat, yaitu sistem perpajakan yang adil. Nah, jadi artinya di sini kalau kita kembalikan kepada hukum membayar pajak di sini, artinya pajak ini diperbolehkan menurut Islam jika memang suatu negara tersebut memerlukan katakanlah dana untuk kebutuhannya. Artinya penyaluran daripada katakanlah setoran pajak tersebut untuk katakanlah budgeter tadi, katakanlah maupun reguler tadi, artinya untuk pembiayaan dalam suatu negara tersebut. Jadi
dalam hal ini, inilah bedanya antara pajak dengan zakat. Kalau pajak dari rakyat untuk rakyat tanpa terkecuali, artinya rakyat yang memberikan setoran kepada negara, tapi negara nanti yang mengelola dan akan menyalurkan daripada kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh katakanlah negara tersebut untuk mengatur katakanlah keperluan-keperluan yang dibutuhkan dalam suatu negara. Sementara kalau yang namanya zakat dari katakanlah orang yang katakanlah yang membayar zakat tadi kepada hanya 8 golongan yang menerimanya. Jadi di luar 8 golongan yang menerima tadi tidak dibenarkan untuk katakanlah menerima daripada yang namanya harta zakat. Dan juga di luar yang seagama pun tidak diperkenankan untuk menerima harta zakat. Jadi zakat itu hanya yang seiman. Yang tidak seiman, artinya yang tidak beragama Islam, tidak berhak walaupun dia masuk dalam kategori 8 golongan, yang menerima wajib, mungkin dia masuk kategori yang fakir, ataupun miskin, ataupun gorim, yang memiliki hutang, tapi dia tidak punya hak untuk menerima harta zakat karena tidak seiman tadi. Sistem perpajakan yang adil. Dalam pemungkutan pajak di negara, negara berkewajiban untuk memenuhi 2 syarat, yaitu penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai suatu amanah dan harus dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak. Yang kedua, pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka wajib membayarnya. Nah, di sini artinya dalam pemungutan pajak ini negara juga harus memenuhi 2 syarat ini tadi. Artinya penerima hasil pajak juga harus dipandang sebagai suatu yang amanah, artinya bisa dapat dipercaya untuk penyaluran baik itu pembelanjaannya secara jujur sehingga efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan daripada dikenakannya pajak tersebut. Selain itu juga pemerintah harus mendistribusikan beban pajak itu secara merata, artinya tidak timpang hanya di bagian perkotaan saja, justru artinya di seluruh katakanlah wilayah Indonesia memiliki hak yang sama untuk katakanlah menerima katakanlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah dari hasil katakanlah dana pajak tersebut. Landasan hukum pajak menurut Islam. Ini ada di antaranya surat Al-Baqarah ayat 177, surat Al-An'am ayat 141, surat An-Nisa ayat 59. Nah, Rasulullah bersabda di sini, di dalam harta terdapat hak-hak yang lain di samping zakat. Artinya, sebagian harta kita itu ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Ya, nah di sini artinya kalau kata-kata kalau landasan hukum pajak menurut kalau misalnya dijelaskan dalam surat An-Nisa tadi, ini ada karena mengatur tentang sosok seorang pemimpin. Artinya kita harus mengikuti daripada yang namanya seorang pemimpin dalam hal ini adalah pemerintah yang mempercayakan untuk pengelolaan tentang pajak tersebut. Definisi pajak menurut pandangan Islam. Unsur-unsur penting pajak menurut syariah yaitu diwajibkan oleh Allah, objeknya adalah harta, subjeknya adalah kaum muslimin yang kaya, tujuannya adalah untuk pembiayaan kebutuhan mereka, diberlakukan karena adanya kondisi darurat ataupun khusus yang harus segera diatasi oleh pemerintah. Nah, artinya Islam juga katakanlah memberikan peluang, memberikan kelonggaran katakanlah untuk pemungutan pajak jika katakanlah memang dibutuhkan oleh negara tersebut. Karena artinya di sini seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, artinya di zaman Rasulullah salah satu bentuk katakanlah pendapatan negara dalam Islam itu salah satunya seperti tadi gonimah, wai'i dan sodako ataupun yang namanya zakat tadi. Ketentuan perpajakan tentang zakat. Zakat bukan objek pajak. Zakat bukan termasuk biaya yang diperkenankan untuk mengurangi penghasilan bruto. Zakat adalah pengurangan penghasilan kena pajak.
implementasi perpajakan. Nah, sekarang ketentuan perpajakan tentang zakat. Ini kadang-kadang orang masih berpikir tentang pajak dengan kewajiban membayar pajak dengan kewajiban membayar zakat. Sekarang harusnya kita lebih cerdas tentang membedakan antara kewajiban kita kepada negara kita dan kewajiban kita kepada Allah sebagai hamba. Nah, artinya kewajiban kita sebagai warga negara adalah mematuhi aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh negara kita, dalam hal ini adalah membayar pajak. Artinya sebagai warga negara yang baik, kita katakanlah kalau memang punya kewajiban untuk membayar pajak, ya lakukan, karena pajak di sini adalah dari rakyat untuk rakyat. Artinya kita mengeluarkan pajak, tapi kita juga menerima dan menikmati daripada hasil pajak yang kita bayarkan kepada negara tadi. Nah, sementara kalau zakat artinya kewajiban kita sebagai seorang hamba, dalam hal ini adalah sebagai muslim ataupun muslimah, kepada yang maha kuasa, dalam hal ini adalah Allah. Jadi beda. Kalau pajak itu kewajiban kita kepada negara, sementara kalau zakat itu adalah kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Allah ataupun kepada yang maha kuasa. Nah, artinya dalam hal ini kita tidak bisa menyamakan tentang kewajiban tersebut. Karena kita sebagai warga negara Indonesia, kita mengikuti aturan-aturan di negara kita Indonesia. Salah satunya adalah kesadaran untuk membayar pajak. Sementara karena kita sebagai seorang muslim, kita juga mengikuti aturan-aturan yang sudah katakanlah ditentukan oleh Allah, yaitu dengan cara membayar pajak, dan yang terutama adalah zakat, membayar zakat, terutama adalah membayar zakat fitrah. Kalau zakat mal itu mungkin itulah zakat harta yang tidak akan sama dengan satu dengan yang lain. Tapi kalau zakat fitrah itu tidak ada bedanya antara laki-laki dengan perempuan, tua dan muda, katakanlah sehat dan tidak sehat. Selagi nyawa masih ada, kewajiban membayar zakat fitrah itu tetap wajib, dan pembayarannya sebelum katanya berlangsungnya katakanlah sholat Idul Fitri dimulai. Jadi kalau kita membayar zakat fitrah sebelum sholat dimulai, sholat Id dimulai. Tapi kalau kita membayar zakat fitrah setelah sholat Id, itu bukannya membayar zakat fitrah, tapi yang namanya sama dengan statusnya adalah sodako. Nah, siapa saja? Apakah 8 golongan tadi tetap mereka mempunyai kewajiban untuk membayar zakat? Tetap. Jadi 8 orang yang memiliki penerima katakanlah zakat tadi, mereka juga tetap punya kewajiban mengeluarkan katakanlah zakatnya. Makanya kita memberikan katakanlah zakat itu sebelum katakanlah pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi mereka yang memiliki dana terbatas, mereka bisa menzakatkan dirinya, menzakat fitrahkan dirinya dengan uang hasil dari yang mereka terima melalui zakat tadi. Nah, tapi katakanlah kalau dari 8 tadi artinya walaupun mereka menerima zakat, tapi mereka juga berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini sifatnya wajib. Tapi kalau zakat mal wajib bagi yang memiliki harta. Karena tidak semua tentang orang memiliki harta yang berlebih. Karena untuk zakat mal ada hisab dan nasab, cara penghitungannya tersendiri. Sekarang selanjutnya adalah sebab munculnya pajak dalam Islam. Itu dari pajak. Munculnya disebabkan adanya beberapa kondisi. Yang pertama, karena ghanimah tadi dan PAI-nya berkurang, bahkan tidak ada. Terbatasnya tujuan penggunaan zakat, jalan pintas, pertumbuhan ekonomi, imam tadi ya. Ini mungkin sudah sama ya. Oke, jadi setelah kita mempelajari tentang zakat dan pajak, mungkin kita tidak lagi berpikir tentang, oh saya sudah bayar pajak, jadi saya tidak punya lagi kewajiban membayar zakat. Atau sebaliknya, saya sudah membayar pajak, jadi saya tidak punya kewajiban lagi untuk membayar zakat. Camkan dan pikirkan bahwa antara zakat dengan pajak beda, katakanlah bagaimana kita
pembaktian kita kepada, kalau zakat bentuk rasa bakti kita kepada Allah, sementara kalau pajak adalah bentuk ketaatan kita kepada negara kita sebagai warga negara. Cukup untuk penjelasan katakanlah di materi tentang pajak, pandangan Islam tentang zakat dan pajak. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.